Maka yang akan terjadi ketika kita melakukan proses eliminasi dan juga substitusi, ya, untuk ruas kirinya dia akan menjadi 0. Ini ya, ruas kiri dia akan menjadi 0, sedangkan ruas sebelah kanan dia masih bersisa suatu bilangan. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka dia tidak punya solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di Bahas Matematika kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan sistem persamaan linear. Ternyata, solusi dari sistem persamaan linear ini terdapat 3 macam. Apa saja itu dan bagaimana bentuk dari persamaan linear-linearnya? Oke, yang pertama, pada umumnya bahwa sistem persamaan linear, dia pastinya akan memiliki solusi tunggal. Jadi yang pertama, itu adalah sistem persamaan linear yang memiliki solusi tunggal. Bagaimana suatu sistem persamaan linear ini akan memiliki solusi tunggal? Nah, kita akan contohkan di dalam sistem persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Jadi misalkan kita punya AX ditambah dengan BY, dia sama dengan M, kemudian CX ditambah dengan DY, dia sama dengan N, maka sistem persamaan linear ini akan memiliki solusi tunggal itu apabila perbandingan dari koefisien dari variabel X, yaitu A dibanding C, dia itu tidak sama dengan koefisien dari variabel Y, yaitu B dan D, dan dia juga tidak sama dengan M dan N. Jadi ketika hal ini terjadi, dia tentunya akan memiliki solusi tunggal. Nah, kita bisa contohkan misalkan. Contoh, misalkan kita memiliki suatu sistem persamaan, yaitu 2X ditambah dengan Y, dia sama dengan 5, dengan X ditambah dengan Y, itu dia sama dengan 4. Kalau kita lihat perbandingan antara koefisien X, perbandingan koefisien Y, dan juga konstantanya, yaitu 5 dan 4, dia tidak sama. Dan kalau kita melakukan proses eliminasi dan juga substitusi, dia akan menghasilkan X dan Y tunggal. Dimana kalau kita lakukan proses eliminasi, ini kita peroleh untuk nilai X-nya. Ini kan X-nya berarti dia sama dengan 1. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya dia sama dengan 3. Maka ini adalah yang pertama, yaitu memiliki solusi tunggal. Dimana tadi ingat, koefisien X, Y, dan konstantanya, dia tidak memiliki perbandingan yang sama. Kemudian yang berikutnya, suatu sistem persamaan linear juga bisa memiliki yang namanya banyak solusi. Nah, kapan hal itu terjadi? Banyak solusi. Nah, kita misalkan lagi. Untuk sistem persamaannya, kita contohkan di dalam sistem persamaan linear dua variabel. Misalkan kita punya persamaan, yaitu AX ditambah dengan BY, dia sama dengan M, kemudian CX ditambah dengan DY, ini dia sama dengan N, maka sistem persamaan ini akan memiliki banyak solusi apabila perbandingan dari koefisien X itu sama dengan perbandingan dari koefisien Y dan sama dengan konstantanya, yaitu M dan N-nya. Oke, kenapa hal ini terjadi? Jadi sebetulnya kalau nanti kedua persamaan ini dituliskan dalam bentuk grafiknya, nanti garis yang terbentuk dia akan berhimpit. Artinya akan memiliki banyak solusi. Kita contohkan. Misalkan ada persamaan X plus Y dia sama dengan 2, dan 2X ditambah dengan 2Y ini dia sama dengan 4. Maka kalau kita mau melakukan proses eliminasi dan substitusi, kita kan harus menyamadengankan koefisien X atau Y-nya terlebih dahulu. Dimana artinya, misalkan persamaan yang pertama kita kalikan dia dengan 2, persamaan yang kedua kita kalikan dia dengan 1. Sehingga diperoleh
2x ditambah dengan 2y, itu dia sama dengan 4. Yang kedua, 2x ditambah dengan 2y, itu sama dengan 4 juga. Kalau kita perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2, itu persamaannya sama. Artinya mereka tuh satu garis. Atau kalau kita lakukan proses eliminasi, itu tidak akan bersisa. Bersisa ruas kiri 0, ruas kanan pun 0. Makanya dia memiliki banyak solusi. Kemudian yang terakhir, yaitu tidak punya solusi sama sekali. Dan ini yang terakhir, jadi yang ketiga. Yaitu dia akan tidak punya solusi. Kapan hal ini terjadi gitu ya? Jadi tidak punya solusi ini terjadi jika kita memiliki sistem persamaan linear dua variabel, yaitu masih sama, AX plus BY sama dengan M, dan juga CX plus DY dia sama dengan N, maka ini tuh akan tidak punya solusi apabila perbandingan koefisien X itu sama dengan perbandingan koefisien Y, tapi dia tidak sama dengan M dan N-nya. Nah, oke. Kita contohkan, misalkan kita memiliki dua buah persamaan. Yang pertama, yaitu misalkan X ditambah dengan Y dia sama dengan 2. Yang kedua adalah X ditambah dengan Y dia sama dengan 3. Kalau kita cermati di sini, perbandingan antara koefisien X itu sama dengan koefisien Y, di mana dia sama-sama 1:1 dan Y-nya dia juga 1:1. Tapi koefisiennya itu berbeda dengan M dan N-nya atau konstantanya. Maka yang akan terjadi ketika kita melakukan proses eliminasi dan juga substitusi, ya, untuk ruas kirinya dia akan menjadi 0. Ini ya, ruas kiri dia akan menjadi 0, sedangkan ruas sebelah kanan dia masih bersisa suatu bilangan. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka dia tidak punya solusi. Karena kalau kita gambar pun terhadap grafiknya, kedua grafik ini dia tidak mungkin berpotongan. Oke, kita misalkan akan menggambarkannya menggunakan GeoGebra. Yang pertama barusan adalah X plus Y dia sama dengan 2. Dan persamaan kedua itu adalah X plus Y sama dengan 3. Nah, kalau kita perhatikan kedua grafik ini, dia tidak ada titik potongnya. Artinya tidak akan bertemu kapanpun. Artinya dia yang menyebabkan bahwa dia itu tidak punya solusi. Kemudian yang tadi, yang banyak solusi. Kenapa dia itu banyak solusi? Jadi kalau kita gambarkan X plus Y tadi sama dengan 2. Dan persamaan yang kedua adalah 2x plus 2y itu sama dengan 4. Kalau kita gambarkan, dia garisnya berhimpit. Artinya itu tuh merupakan satu garis yang sama. Jadi mau berapapun x-nya pasti ada nilai y yang memenuhi. Makanya dia memiliki banyak solusi. Kemudian yang pertama tadi, kapan dia memiliki solusi tunggal? Yaitu ketika tadi 2x plus y itu sama dengan 5. Terus persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 4. Kalau kita perhatikan grafiknya di sini, dia berpotongan di satu titik. Artinya dia memiliki solusi tunggal. Nah, itulah adalah pembahasan kita terkait dengan solusi dari suatu sistem persamaan linear. Jadi dia memiliki 3 kemungkinan solusi. Yang pertama solusi tunggal, memiliki banyak solusi, atau tidak memiliki solusi sama sekali. Oke, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam matematika, bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.